Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi? Nabi tidak meninggalkan istana yang megah dengan kursi emas, dengan meja buludru. Yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Hayya 'alas shalah. Asik juga lagi masang pancing di tepi sungai. Datang orang ambil wudhu di tepi sungai. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu alaihi wa ta'ala. Kau tak ke masjid? Waktu maghrib panjang guys. Hayya 'alas shalah. Yang anak muda pula, oke, main poli. Kalau sedang azan main poli, kapan mandinya? Kapan ke masjidnya? Waktu maghrib menurut mazhab Syafi'i pendek, seagak-agak wudhu dan sholat, habis warna merah di ufuk barat, habislah dia. Dulu mati menunggu tua, dulu mati menunggu sakit, sekarang tak menunggu sakit. Kawan kita SD, kawan kuliah, tetangga, dekat rumah meninggal tidak menunggu tua, tak menunggu sakit. Datang COVID, selesai. Dulu yang meninggal itu orang jauh. Dulu yang meninggal itu teman, kawan, sahabat, tetangga dari jauh. Tapi sekarang begitu dekat. Kawan saya satu kelas meninggal. Kawan saya tetangga baru tadi subuh, kawan sama-sama di Mesir, kakak kelas satu pesantren sama di Mesir, meninggal jam 2 malam tadi. Sedih, tak tertahan menetes air mata. Lalu kenapa Abdul Somad masih hidup? Abdul Somad masih hidup karena masih memenuhi undangan orang Teluk Kiambang. Orang Teluk Kiambang berdoa, ya Allah panjangkanlah umur Abdul Somad, karena kami mau di masjid Teluk Kiambang bersama-sama dengan dia. Hidupkanlah dia sampai tanggal 3 Oktober ya Allah. Hidupkanlah ya Allah. Itulah maka hidup sampai sekarang. Adapun sesudah itu terserahlah ya Allah. Kenapa kita masih hidup? Karena kita banyak dosa, karena kita banyak maksiat. Allah ingin kita beramal soleh, bukan somad. Abdul Somad, dosa kau banyak, kubiarkan kau hidup supaya kau tausiah ke Teluk Kiambang, supaya orang Teluk Kiambang mendoakan engkau, bukan engkau mengajari orang Teluk Kiambang, bukan engkau menggurui orang Teluk Kiambang, tapi engkaulah yang mengambil pelajaran dari orang Teluk Kiambang, dari Kiai Haji Ali. Dapat kau pahami bahwa kau akan mati Abdul Somad, yang tinggal adalah sekolah. Sudahkah kau mendirikan sekolah wahai Abdul Somad? Wahai Abdul Somad, anakmu akan hilang, tapi kalau kau sekolahkan agama, maka dia akan kekal abadi. Sudahkah kau masukkan anakmu sekolah agama wahai Abdul Somad? Abdul Somad datang ke Teluk Kiambang, mengambil pelajaran itu, disampaikannya. Masjid pun terjaga. Berapa banyak masjid cantik megah, begitu dibuka pintu isinya bukan orang, kambing isinya. Tak ada lagi orang sholat. Masjidnya cantik megah, kenapa? Masjid proyek. Dibangun masjid di tengah hutan. Supaya apa? Tanahnya murah, dibeli dengan harga mahal, pakai uang negara, tapi tak ada isinya, orang tak ada di dalam. Tapi masjid Teluk Kiambang, masjidnya penuh melimpah ruah, sampai tak muat orang, sampai dari jendela bapak-bapak itu tengok, sampai dari belakang ibu-ibu itu, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan yang di luar masjid ini nanti pas di surga tidak dekat jendela, masuk ke dalam surga insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid. Jangan sampai sombong, angkuh, tak
mau ke masjid. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Apa kata dia mengejek? Padahal Nabi mengajarkan kalau dengar hayya 'alas sholah, jawab la haula wala quwata illa billah. Dia mengejek. Hayya 'alas sholah. Kau aja duluan lah. Sampai akhirnya datang malaikat maut, dicabut nyawanya. Mimdate mata ya bawati, mampus. Mati juga akhirnya yang sombong itu. Tapi imam masjid orangnya baik, orangnya santun. Jenazah dibawa masuk, yang selama ini tak mau di belakang imam, yang selama ini tak mau jadi makmum, yang selama ini tak mau ke masjid, yang selama ini tak mau menyambut panggilan muazzin. Apa kata imam? Bawa masuk, bawa jenazahnya masuk. Tidak diletakkan di belakang imam, tapi diletakkan di depan imam. Baik tak imam? Baik, letakkan depan imam. Ada orang duduk depan supir? Ada orang duduk depan supir? Ada. Tadi saya naik sampan, bot, supir di belakang, depan saya. Dalam hati saya, baru ini aku duduk depan supir. Rasakan sensasi ke Teluk Kiambang. Anda pernah merasakan duduk depan supir? Datanglah ke Teluk Kiambang. Nanti masanya ada kau duduk di depan supir, tapi bukan duduk, kau akan dibaringkan. Tidak lagi usolli fardhul maghribi salasa raka'atin, tidak lagi usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin, tidak lagi fardhul subhi raka'ataini. Usolli ala hadhil janazah arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Dulu ku ajak kau 1 takbir tak mau datang, kata imam. Dulu waktu ku ajak kau 1 takbir tak mau datang. Sekarang ku kasih kau 4 takbir, tak pakai ruku, tak pakai sujud. Allahu Akbar. Untungnya imam masjid Teluk Kiambang orangnya baik. Coba kalau imamnya Abdul Somad, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dulu tak mau ke masjid, dulu sombong, dulu mengejek. Sekarang akhirnya kau juga mati. Coba kalau kau baik, orang akan datang walaupun kau meninggal dunia. Andai izin pengajian di Teluk Kiambang tidak keluar, andai Abdul Somad tak diizinkan ceramah di Teluk Kiambang, aku akan tetap datang ke Tembilahan, bukan untuk ceramah, tapi untuk ziarah ke makam Pak Haji Muhammad Saleh, ayah dari Ustadz Faisal. Karena bulan lalu saya berjumpa dengan beliau di Pekanbaru. Pak, aku bulan Mekah nanti kamu ke Teluk Kiambang. Kata beliau, datang, singgah ke rumah ya. Saya pegang janji itu. Iya Pak. Ada masanya kita datang orangnya masih ketawa. Ada masanya kita datang disambutnya kita. Tapi sampai masanya orang baik, kita kenang jasanya. Tapi kalau sudah hati kita sakit, tersinggung, kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Maka jangan singgung perasaan orang lain. Apa tuh Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja. Dari tadi isi ceramahnya aku tuh singgung terus. Mana isi ceramahku yang kau tersinggung? Yang pertama tentang masalah sedekah tadi, aku pelit. Mana lagi ceramahku yang buat kau tersinggung? Yang kedua, Ustaz tadi mengatakan sholat ke masjid, aku tak pernah ke masjid. Bukan salahku. Aku menyampaikan aja. Insya Allah semuanya tak ada yang tersinggung. Pernah saya ceramah di satu daerah, tersinggung, habis itu 2-3 hari sudah itu meninggal. Tersinggung, langsung detak jantungnya itu tak normal. Asal dibayangkannya muka saya. Pulang dia ke rumah, ditengoknya istrinya nonton ceramah Abdul Somad. Ditengoknya di ruang tamu, anaknya nonton video YouTube Abdul Somad. Habis itu mati. Kalau ada bapak tersinggung, hati-hatilah. Jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid. Apalagi warisan Nabi? Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam.
Jangan ada orang baca Quran kita sibuk pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ibu nih di samping nih pula. Padahal awalnya qori itu mau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Dia mau baca ayat itu karena kebetulan Maulid Nabi. Mendengar ibu-ibu ketawa di balik tirai, berubah ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ada orang baca Quran, dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, turunlah rahmat. Ada anak-anak baca Quran dari maghrib ke isya di Masjid Teluk Kiambang? Teruskan. Maghrib, isya, telepon mati, handphone mati, laptop mati, TV mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, di kampung kami kalau sudah dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, semua mati. Kenapa? Mati lampu. Bukan karena itu. Matikan TV, matikan handphone, 45 menit mengaji ke masjid. Ibunya di sana, ibu di sana, ibu di sana, bapak di sana, bapak di sana, anak-anak semuanya ngaji. Pulang ke rumah besok pagi habis subuh, duduk sebentar, tanya, kau sudah mana nak? Sudah 6 ya? Hah? Apa yang 6 nih? Hafalan Quran 6 juz? Enggak, Iqra 6. Oh. Kau udah sampai mana? Aku sudah disuruh menghafal juz 30 ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Oh. Ibu, sudah sampai mana bacaannya? Yasin. Hah? Dari sebelum kita nikah anak udah 5 Yasin juga lagi. Kenapa tak pindah-pindah nih? Iya bang, persiapan untuk abang mati. Baca Quran. Di Teluk Kiambang masih ada ibu-ibu baca Yasin sore Jumat. Teruskan bu, kumpul baca Yasin, habis Yasin tahtim, habis tahtim tahlil, habis itu berdoa. Kenapa mesti baca Yasin? Supaya ingat bahwa kita akan mati. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Semuanya kalian akan muhdarun, akan dihadirkan menghadap Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat. Tapi nanti kita bukan hadirin. Hadirin itu terserah siapa yang datang. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini ada diwajibkan Pak Kades supaya datang semua? Tak ada. Atau ada pembagian beras? Ustadz Abdul Somad suuzon ya, mentang-mentang kami ramai ini. Kami ini datang kemari bukan karena beras, kami datang bukan di absen, kami datang bukan dipaksa. Lalu kau datang kenapa? Karena cinta Ustadz. Kalau sudah cinta, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Betul? Lautan mana? Itu lautan tadi. Itu kan sungai Pak Ustadz. Di Teluk Kiambang itu laut. Masya Allah, tabarakallah. Setiap langkah kaki yang datang hari ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Amin. Setiap tetes puluh keringat, ibu-ibu yang menggendong anak-anaknya, mudah-mudahan anak itu dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Anak itu menjadi penghafal Quran. Tadi di tembilahan, tolong Ustadz berikan endorse supaya orang mau memasukkan anaknya. Jamaah dimanapun berada, di antara nikmat yang besar diberikan Allah untuk Indragiri Hilir, Tembilahan, berdirinya pondok pesantren tahfiz Quran. Entah berapa sekolah tahfiz Quran pesantren yang diberikan motivasi. Supaya apa? Supaya kita memasukkan anak-anak kita sekolah berbasis Al-Quran.
TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu biarkan dia terbang mau sekolah kemanapun. Aku mau jadi petani, Institut Pertanian Bogor. Aku mau jadi arsitek, Institut Teknologi Bandung. Aku mau jadi kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Banyak. Aku mau jadi astronot. Mau kemana kau astronot? Aku mau jadi pengacara, lawyer, SH, MH, doktor hukum. Bagus. Nanti kalau ada ustadz yang dikriminalisasi, pengacara Ustadz Abdul Somad, S3 dari Belanda, tamatan dari, kenapa mesti Belanda? Karena kita masih pakai hukum Belanda. Dan Abdul Somad kalau dibela dia gratis oleh pengacaranya. Siapa pengacaranya? Orang dari Teluk Kiambang. Amin. Begitu cita-citanya. Tambatkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu masih tetap menginjak bumi. Dimanapun kalian sekolah, walaupun S1, S2, S3, doktor, profesor, kaki tetap injak di bumi. Ini banyak orang sekarang kalau sudah keluar kota sekolah, kaki tak injak di bumi. Orang yang kakinya tidak menginjak bumi itu hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga warisan Nabi. Baca Quran. Tapi Tembilahan, Indragiri Hilir, Teluk Kiambang, ini adalah negerinya para ulama-ulama. Malu kita kalau tak bisa baca Quran. Betul? Insya Allah selamatlah ini semua dari buta huruf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika itu Alkitab, Al-Quran. La tidak ada. Raiba keraguan. Fi di dalamnya. Hudan menjadi hidayah. Lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Ada Qurannya, ada terjemahnya potong-potong, ada warnanya. Warna merah idgham, warna hijau ikhfa, warna kuning qalqalah, warna coklat gunnah, bila gunnah. Berapalah harga Quran yang pakai terjemah itu Pak Ustadz? 100.000. Quran ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya. 100.000. Alas kaki 200.000. Lipstick 250. Bibirnya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Mau pergi undangan, pasang hijau, pasang biru. Sampai di tempat undangan, orang ramai, masakannya pedas, rendangnya panas, mati kipas angin, meleleh. Orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Quran kita mana? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang tak pernah dibuka-buka sampai mati tunai. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Cara memuliakan Al-Quran, baca Quran, datang ke masjid, maghrib ke isya, kajian subuh, pengajian ibu-ibu wirid yasin. Kita selama bertahun-tahun sudah wirid yasin, sudah bolak-balik tahlilan baca yasin, pindah rumah baca yasin, sampan baru baca yasin, semuanya sudah baca yasin, anak nikah baca yasin, anak khitan baca yasin. Maka sekarang kita baca tafsir surat Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa habis baca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Karena Yasin salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Innaka, inna sesungguhnya, ka engkau, innaka sesungguhnya engkau ya Yasin, wahai Muhammad, laminal mursalin, engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia diutus Allah? Tanzilal azizir,
Dulu selama ini kita baca Yasin ramai-ramai. Sekarang kita robah. Baca Yasin 5 ayat 5 ayat. Ya silakan ibu baca Yasin 5 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Oh, lanjut ibu yang kedua. Batuk. Nah, itu tanda-tanda. Jangan kalau dia batuk lantas kita tuduh tak pandai baca Quran. Hari ini hari edan, orang masih ada mau ke masjid baca Quran, ikut wirid Yasin. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang menolak baca Quran, jangan langsung diejek, jangan langsung berbisik. Tak pandai baca Quran, pergi balik, jangan ikut lagi. Ibu besok tetap datang sama kami. Ini untuk mengajak, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu adalah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.